Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berkat taufik Tuhan, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk melanjutkan membahas kitab Syarah Imriti Fathul Rabbil Bariyah ala Duratil Bahiyah, yaitunya pada sambungan dari isim-isim yang terletak setelah waw. Kemarin atau pertemuan sebelumnya kita telah membahas bahwa isim yang terletak setelah waw itu ada 5 kondisi. Al-ismu ba'dal waw itu ada khamsah. Apa saja itu? Yang pertama kemarin yaitu tarajjuhul atfu. Tarajjuhul atfu. Rajih ataf. Yang kedua itu tarajjuhul maf'uliyat. Tarajjuhul maf'uliyat. Rajih maf'ul. Nah, sekarang kita akan membahas pembagian yang ketiga dari isim-isim yang terletak setelah waw. Sebelumnya kita mengetahui bahwa rajih ataf itu ketika terjadi ketika kalimat yang terletak setelah waw ketika diatafkan kepada barang sebelum, dia tidak lemah secara lafaz ataupun secara makna. Tidak lemah secara lafaz maksudnya ia bukan mengatafkan isim zahir kepada isim dhamir dengan tanpa pembatas. Kemudian dia juga tidak lemah pada makna, artinya kalimat setelah waw itu juga kita kehendaki terkena hukum yang ada pada fa'il. Seperti ja'a Zaidun, ja'al jaish ja'al amir wal jaish. Begitu ya. Al jaish di sana terkena hukum ja'a dan itu tidak memberikan masalah. Artinya dia tidak ada lemah pada makna. Kemudian rajih maf'ul. Rajih maf'ul kapan? Ketika mungkin ataf tetapi mungkinnya dengan 2 konsekuensi, yaitu dia lemah pada lafaz atau lemah pada makna. Nah, begitu. Sekarang insyaallah kita akan membahas pembagian yang ketiga, yaitu ta'yin. Seperti ibarat yang saya jelaskan sebelumnya bahwa ada namanya rajih, ada ta'yin. Kalau rajih selayaknya, kalau ta'yin harus seperti itu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca ibaratnya yang akan kita kaji ini lagi. Wasalith. Bismillahirrahmanirrahim. Wasalisatu ta'ayyunul maf'uliyati. Wadhalika idza lam yumkinil atfu aslan nahu istawal ma'u wal khashbata. Fatata'ayyanul maf'uliyatu fi dhalika li'anna al-atfa yastalzimu anna al-khashbata tartafi'u walaysa muradan wa innamal muradu anna al-ma'a irtafa'a hala kaunihi musahaban lil khashbati. Warabi'atu ta'ayyunul atfi wa dhalika idza lam takun al-maf'uliyatu nahu wa dhalika idza lam takunil maf'uliyatu nahu ishtaraka Zaidun wa Amr. Fayata'ayyanu al-atfu fi dhalika li'annahu lam yujad fihi syartul maf'uliyati. Wal khamisatu imtina'u kilaihima wa dhalika idza lam yumkinil atfu walal maf'uliyatu nahu qawluhu alaftuha tibnan wa ma'an baridan wa qawluhu idza mal ghaniyatu barazna yawman wa rajjajna al hawajiba wal uyuna fayamtani'u kullun min al atfi wa kaunihi maf'ulan ma'ahu
ويتعين كونه مفعولا لفعل محذوف والتقدير في الأول وسقيتها ماء باردا وفي الثاني وكحلنا العيون ولما أنحى الكلام على المنسوبات الأسماء شرع في الكلام على مخفوضات الأسماء فقال. Alhamdulillah, akhirnya sampai juga pembahasan mansubat isim ya. InsyaAllah kita lanjut nanti itu di makhfudat isim ya. Alhamdulillah. Oke, coba kita artikan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wasalisatu, dan sebermula yang ketiga adalah ta'ayyunul maf'uliyati, jelas maf'ul. Maksudnya maf'ul ma'ah. Wadzalika, dan sebermula demikian jelas maf'ul, idza lam yumkinil atfu aslan, apabila tidak mungkin oleh ataf pada asal. Seumpama istawal ma'u wal khashbata, naik oleh air menyamai kayu. Fatata'ayyanul maf'uliyatu fi dzalika, maka jelas oleh maf'ul pada demikian istawal ma' wal khashbah. Kenapa? Karena sungguhnya ataf menuntut lazim dia ataf akan bahwa sungguhnya kayu, naik dia kayu. Walaisa, padahal tiadalah dianya naik, bagaimana tidak dimaksud. Nah, wa innamal muradu, dan hanya saja bermula yang dimaksud, annal ma'a, bahwa sesungguhnya air, irtafa'a, naik dia air, hala kaunihi, hal keadaannya air, musahaban lil khashbati, menyamai bagi kayu. Warabi'atu ta'ayyunul atfi, dan sebermula yang keempat adalah jelas ataf. Dan sebermula demikian adalah apabila tidak ada maf'ul. Apabila tidak ada maf'ul. Seumpama ishtaraka Zaidun wa Amrun, bersyarikat oleh Zaid dan Umar. Maka jelas oleh ataf pada demikian ishtaraka Zaidun wa Amran, maka jelas ataf pada demikian ishtaraka Zaidun wa Amran. Kenapa? Karena sesungguhnya ishtaraka Zaidun wa Amran lam yujad, tidak diperoleh, fihi padanya itu ishtaraka Zaidun wa Amran, syartul maf'uliyati, akan syarat maf'ul. Kemudian wal khamisatu, dan sebermula yang kelima, imtina'u kilaihima, tercegah tiap-tiap dari keduanya ataf dan maf'ul. Wadzalika, dan sebermula demikian, idza lam yumkinil atfu, apabila tidak mungkin oleh ataf, walal maf'uliyatu, dan tidak mungkin juga maf'ul. Nahu seumpama qaulihi, perkataan Allah Ta'ala, alaftuha tibnan wa ma'an baridan. Alaftuha, memberikan aku akannya itu hewan ternak, tibnan akan jerami, wa ma'an, dan menuangkan aku akannya hewan ternak akan air yang dingin. Wa qauluhu, dan katanya penyair, idza mal ghaniyatu, apabila, ma ini zaidah, ini tambahan zaidah ya. Apabila ghaniyat artinya para perempuan, barazna, keluar mereka, yauman pada satu hari, warajjajnal hawajibah, dan menghiasi mereka akan alis-alis, wal uyuna, dan mencela mereka akan mata-mata. Fayamtani'u kullun minal atfi, maka tercegah oleh tiap-tiap dari ataf, wa kaunihi maf'ulan, dan tercegah tiap-tiap dari keadaannya, tiap-tiap bagaimana keadaannya maf'ul ma'ah. Wa yata'ayyanu kaunuhu, dan jelas oleh keadaannya itu kalimat bagaimana keadaannya maf'ul bagi fi'il yang dihazaf, dan sebermula takdiran pada yang pertama, yaitu yang pertama ini kalau yang disebut pertama yang ini wa ma'an baridan, apa takdirannya, dan sebermula takdiran pada yang pertama adalah wasaqaituha, dan menuangkan aku akannya hewan ternak akan air yang dingin. Wa fisani, dan pada yang kedua ini wal uyun, dan pada yang kedua wa kahalnal uyuna, dan mencela dia perempuan akan mata-mata.
akan mata-mata. Walamma anhal kalam, dan tatkala menyelesaikan nazim, ya, akan pembahasan di atas mansubatil asma. Masuk nazim pada membahas di atas mahfudatil asma. Faqala, maka berkata nazim, Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita akan membahas kondisi yang ketiga, yaitu mesti dalam kondisi maf'ul. Mesti dalam kondisi maf'ul. Kapan? Wadzalika idza lam yumkinil atfu aslan. Kalau sekiranya kalimat yang setelah waw itu tidak bisa ditoleransi untuk menjadi ataf. Dalam artian ketika kita tetap memaksakan dalam makna ataf, maka maknanya berbeda lagi. Maka itu disebut dengan idza lam yumkinil atfu aslan. Artinya dia tidak bisa ditoleran lagi. Dia tidak bisa ditoleran untuk bisa tetap menjadi ataf. Begitu. Paham antum itu? Nah, apa contohnya? Contohnya adalah istawal ma'u wal khashab. Naik oleh air menyamai kayu. Nah, disampaikan di sini. Fatata'ayyanul maf'uliyat fi dzalika, maka jelas maf'ul ma'ah pada demikian contoh. Kenapa? Karena bahwa sesungguhnya ataf menuntut lazim di ataf bahwa ada kayu, naik dia kayu. Walaisa, dan tiadalah dia kayu, bagaimana adanya tiada. Dan tiadalah dianya naik kayu, bagaimana tiadanya dimaksud. Wa innamal murad, dan hanya saja yang dimaksud bahwa air, ya, itu naik, hal keadaan air itu menyamai bagi kayu. Nah, begini. Kondisi yang ketiga yaitu ta'ayyunul maf'uliyat. Ta'ayyunul maf'uliyat ketika memang tidak mungkin ataf pada asal. Apa contohnya? Istawal ma' wal khashab. Kenapa istawal mal wal khashab itu tidak mungkin ataf? Karena kalau sekiranya kita tetap mengatafkan, artinya seperti ini, istawal ma'u wal khashbatu. Kita masih memaksakan ataf. Maka yang terjadi bahwa kita menyatakan istawal ma'u dan istawal khashbatu. Ya, naik oleh air dan naik oleh kayu. Ya, begitu ya. Naik oleh air dan naik oleh kayu. Padahal yang dimaksud bukan itu. Yang dimaksud adalah air, ya. Air itu dia terangkat sehingga ia menyamai dari tinggi kayu. Contoh, saya buat dengan contoh kemarin saya pernah buat bahwa gambar ya. Saya buat gambar nih ya. Jadi sekarang taruhlah ada kayu setinggi ini. Kemudian ini namanya khashbah namanya. Khashbah. Kemudian khashbah ini gunanya untuk mengukur ketinggian air. Ini ma. Nah, pertanyaannya, kalau sekiranya kita menjadikan khashbah ini menjadi ataf, maka yang terjadi adalah air naik, ya. Air naik dan juga kayu naik. Kayu naik, padahal tidak ada itu. Padahal air naik menyamai ketinggian kayu, bukan kayunya juga tinggi, bukan begitu. Nah, jadi kan kalau sekiranya kita menjadikan dengan makna ataf, maka berbeda lagi maknanya. Itu paham itu? Berbeda lagi maknanya. Istawal ma'u wal khashbatu, khashbah itu menjadi fa'il dari istawa, ya kan? Artinya dia mutlak jamak, ya kan? Berarti dia naik air dan naik kayu. Padahal yang dimaksud bahwa air itu naik menyamai tinggi kayu. Bukan air naik, kayu juga naik. Bukan itu. Makanya disampaikan di sini kapan dikatakan ta'ayyun maf'uliyat? Ketika tidak mungkin ataf pada asal. Ketika tidak mungkin ataf pada asal. Tidak mungkin ataf pada asal. Contohnya istawal ma' wal khashab. Kenapa? Karena ketika kita masih memaksakan ataf, maka akan berbeda lagi maknanya. Maknanya naik air dan naik kayu. Padahal tidak begitu. Naik air menyamai ketinggian kayu. Nah, kan berbeda itu. Nah, makanya di sana disebutkan ta'ayyun. Fatata'ayyanul maf'uliyatu fi dzalika li'anna al-atfa yastazimu anna al-khashbah tartafi'. Wa laysa muradan. Wa innamal muradu anna al-ma' irtafa' hala kaunihi musahaban lil khashbah. Paham antum itu? Nah, itu
kondisi ta'ayyun maf'uliyat. Ta'ayyun maf'uliyat. Sebelum kita lihat yang keempat. Yang keempat adalah ta'ayyun ataf. Ta'ayyun ataf. Ta'ayyun ataf. Kapan disebut ta'ayyun ataf? Jelas ataf, artinya tidak boleh lain dari selain ataf. Idza lam takun maf'uliyat. Bermula demikian ta'ayyun ataf apabila tidak ada oleh maf'ul. Seumpama ishtaraka Zaidun wa Amrun, bersyarikat Zaid dan Umar. Bersyarikat Zaid dan bersyarikat Umar. Maka fayata'ayyanul atfu fi dzalika li'annahu lam yujad fi syartul maf'uliyah. Di sini disampaikan pada contoh ishtaraka Zaidun wa Amrun, Amrun mesti ataf. Kenapa? Karena sungguhnya pada kata-kata Amrun tidak diperoleh syarat maf'uliyat. Tidak diperoleh syarat maf'uliyat. Nah, begini. Rukun kalam itu ada namanya nanti umdah atau futlah. Maf'ul ma'ah itu futlah, artinya hanya sebagai tambahan. Sedangkan posisi Zaid di sini itu sebagai umdah. Kenapa? Karena dia bersyarikat Zaid dan bersyarikat oleh Umar. Jadi Amar di sini tidak boleh dijadikan sebagai maf'ul ma'ah karena dia menjadi umdah sekarang. Dia rukun kalam. Dia menjadi fa'il dari ishtaraka. Ya, yang fa'il yang dihazaf gitu kan. Artinya fa'il yang ditakdirkan ishtaraka Zaidun wa ishtaraka Amrun. Nah, begitu. Antum paham itu? Saya ulangi sekali lagi. Yang keempat itu adalah ta'ayyunul atf. Jelas oleh ataf. Kapan? Kalau sekiranya tidak mungkin maf'ul. Artinya yang kalimat setelah waw ini posisinya sebagai umdah, sebagai rukun kalam, makanya tidak boleh. Ishtaraka Zaidun wa ishtaraka Amrun. Makanya di sini juga tidak disampaikan, ini di sini tidak diperoleh syarat maf'uliyat di sini. Nah, begitu. Karena makna ishtirak bersyarikat Zaid itu bukan nantinya yang dicarinya ketika kita jadikan Amar itu sebagai maf'ul ma'ah, berarti Amran bersyarikat Zaid bersama Umar. Di sini seakan-akan persyarikatan itu terjadi tidak sebagai kalau bersyarikat itu tentu si A bersyarikat dengan si B pun bersyarikat dengan si A. Kalau kita jadikan maf'ul ma'ah, maka si A saja yang bersyarikat dengan B. Si B tidak lagi. Dia hanya menemani persyarikatan dari si A. Dan ini tidak seperti itu yang bersyarikat. Makanya tidak boleh, tidak disampaikan, makanya jelas di sini bahwa ataf. Karena tidak diperoleh syarat dari maf'uliyat. Seperti yang kita pelajari sebelumnya bahwa maf'uliyat itu isim yang terletak setelah waw tapi punya guna. Itu menjelaskan fa'il itu dengan siapa melakukan perbuatan. Dan yang paling penting dia tidak terkena hukum. Nah, sedangkan pada kata-kata ishtirak Zaidun, Amrun juga harus ada ishtirak. Artinya dia juga harus terkena hukum. Nah, alhasil dia adalah salah satu umdah, rukun kalam. Maka dia wajib ta'yin dalam bentuk ataf. Nah, begitu. Kemudian wal khamisah. Dan sebermula yang kelima. Nah, yang kelima apa nih? Imtina'u kilaihima. Tercegah tiap-tiap dari keduanya itu ataf dan juga maf'ul ma'ah. Yang kelima ini enggak boleh maf'ul, enggak boleh juga enggak boleh maf'ul, enggak boleh juga ataf. Kapan? Wadzalika, dan sebermula demikian idza lam yumkinil atfu, ketika tidak mungkin ataf dan tidak mungkin juga maf'ul. Seumpama alaftuha tibnan wa ma'an baridan, memberikan aku akan hewan ternak akan jerami dan menuangkan aku akannya hewan ternak akan air yang dingin. Kemudian contoh yang kedua, idza mal ghaniyatu barazna yauman, apabila
para perempuan keluar mereka pada satu hari warajjajnal hawajiba, dan menghias mereka akan alis-alis mereka, wal uyuna, dan mencelak mereka akan mata. Maka disampaikan di sini fayamtani'u kullun minal atfi wa kaunihi maf'ulan ma'ah. Maka tercegah tiap-tiap dari ataf dan keadaan tiap-tiap bagaimana keadaannya maf'ul ma'ah, wa yata'ayyanu kaunuhu, dan jelas keadaannya itu tiap-tiap bagaimana keadaannya maf'ul bagi fi'il yang dihazaf. Nah, seperti ini. Kajian kita itu adalah kalimat setelah wa ma'an. Nah, secara zahir ya, secara tampak, oh, ini ataf nih bang. Kenapa? Karena ma'an ataf kepada tibnan. Bisa kan? Secara logika kita, oh bisa dong kan, ma'an kan sama-sama nasab, berarti dia ataf kepada tibnan. Ya kita sampai, oh berarti tetap bisa ataf nih. Nah, jawabannya bukan seperti itu teman-teman. Nah, kenapa tidak bisa ataf? Karena pemakaian ma dengan tibnan, ya. Karena pemakaian ma dengan tibnan ini dipakaikan untuk fi'il alaf tuha. Ma'an tidak boleh dipakaikan kepada fi'il alaf tuha karena kurang cocok maknanya. Makanya disampaikan di sini dan ada takdirannya. Jadi takdirannya adalah wasaqaituha ma'an baridan. Jadi alaf tuha tibnan wasaqaituha. Berarti saqaituha ma'an baridan. Nah, boleh. Nah, nih baru disampaikan di sini ma'an adalah menjadi maf'ul bih li fi'lin mahzufin. Dia menjadi maf'ul bih dari fi'il yang dihazaf yaitu saqaituha. Nah, kalau begitu dia tidak boleh dijadikan ataf. Ya. Ataf tidak boleh dijadikan ataf. Jadi waw ini tidak boleh ma'an. Ini yang antum pahami ya. Tidak boleh ma'an ataf kepada tibnan. Tidak boleh. Jadi yang dimaksud oleh tidak mungkin ataf ini adalah ma'an ini. Tetapi satu segi ataf mufrad tidak boleh, ataf jumlah boleh. Jadi seakan-akan begini, alaf tuha tibnan wa saqaituha ma'an. Artinya saqaituha ma'an, ya, saqaituha ma'an, saya buat lagi. Saqaituha ma'an. Nah, min haisu jumlah ataf kepada kalimat sebelum. Ini boleh. Yang enggak boleh ataf ma'an kepada tibnan. Nah, ini enggak boleh. Begitu. Antum bisa pahami itu. Ataf jumlah yang terjadi boleh. Namun, makanya disampaikan di sini, tetap tidak boleh ma'an dijadikan ataf kepada tibnan karena ma'an adalah maf'ul bih li fi'lin mahzufin. Nah, begitu. Saya harap antum paham itu. Nah, itu contoh yang pertama. Jadi pembagian yang kelima, isim yang terletak setelah waw itu tidak boleh ataf, tidak boleh juga maf'ul ma'ah. Tidak boleh. Kemudian contoh yang kedua syahidnya itu pada wal uyun. Jadi syahidnya pada wal uyun. Kata-kata uyun itu tidak boleh disandingkan dengan rajajna, artinya tidak boleh ataf kepada hawajib walaupun sama-sama nasab. Kenapa? Karena uyun mata itu adalah dengan kahalna, mencela mereka perempuan akan mata-mata. Kalau ini artinya menghiasi mereka akan alis dan mencela mereka akan mata-mata. Dalam artian sama seperti tadi. Uyun tidak boleh menjadi maf'ul ma'ah. Maf'ul ma'ah nggak boleh. Menjadi ataf juga nggak boleh. Kenapa ya? Karena jelas uyun tidak dipakaikan kepada rajajna kalau kita jadikan ataf kepada hawajib. Kemudian apa sih berarti? Tentu ada takdirannya. Ini takdirannya.
wasani dan bermula yang dan wafitsani dan pada yang kedua yaitu al-uyun itu ada takdirannya. Dia tetap menjadi maf'ul dari fi'il yang dihazaf, yaitu kahalnal uyuna, mencela mereka perempuan akan mata-mata. Nah, begitu. Jadi bisa kita simpulkan, ya bisa kita simpulkan. Kesimpulannya itu ada al-ismu. Ya, saya buat di sini. Maaf dulu. Al-ismu ba'dal wawi khamsu halatin, khamsatu halin. Khamsuh, ada 5. Apa saja? Yang pertama rajih, rajihul atfi, rajih ataf. Yang kedua rajih al maf'uliyat, ya. Yang ketiga ta'ayyun al atfu, ta'ayyun ataf. Yang keempat itu adalah ta'yin maf'uliyat, maksudnya maf'ul ma'ah. Yang kelima itu adalah imtina kilaihima, nggak boleh keduanya, imtina kilaihima, nggak boleh keduanya. Nah, kita bisa dapat kesimpulan ini ya. Jadi isim yang terletak setelah waw dalam pembahasan maf'ul ma'ah itu bisa ada 5 kondisi. Yang pertama rajih ataf. Rajih ataf adalah ketika rajih ataf itu adalah ketika ataf itu mungkin dengan tanpa lemah pada lafaz dan makna. Rajih maf'ul ketika mungkin ataf tetapi dengan mengandung lemah pada lafaz atau pada makna. Kemudian jelas ataf ketika syarat dari maf'ul tidak ada atau kalimat setelah waw itu berbentuk umdah. Jelas maf'ul, ya. Jelas maf'ul ketika kalau sekiranya tetap kita paksakan dengan ataf, maka akan jauh sekali maknanya, tidak sampai maksud. Ya. Dengan istawal ma' wal khashab, ya. Kemudian imtila' kilaihima, tercegah salah satu keduanya ketika kalimat setelah waw itu ternyata bukan menjadi ataf atau menjadi maf'ul ma'ah, tetapi ia menjadi maf'ul bih dari fi'il yang dihazaf. Nah, begitu. Saya harap antum bisa paham itu. Saya sudah buatkan kerangkanya, ada rajih ataf, rajih maf'ul ma'ah, kemudian ta'yun ataf, kemudian ta'yin maf'ul ma'ah, kemudian tercegah tiap-tiap dari keduanya. Nah, alhamdulillah. Jadi alhamdulillah kita juga sudah menyelesaikan mansubatil asma ini seluruhnya. Sebagian di VN di grup WhatsApp, ya. Nah, alhamdulillah sekarang insyaallah di pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang makhfudat. Walamma anhal kalama 'ala al-mansubatil asma, syara'a fil kalami 'ala al-makhfudatil asma. Ketika musannif, tatkala musannif telah menyelesaikan pembahasan di atas mansubat, maka musannif masuk pada pembahasan di atas makhfudatil asma. Maka berkata Nazim. Nah, semoga bermanfaat. Sampai di sana saja kajian kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.